Selamat datang di Jalinan Kata. Saya Bayu, senang bertemu Anda lagi. Kita semua rela melakukan apa saja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bukan? Kita rela pindah ke kota baru, kerja lembur dan mengabaikan hal-hal kecil yang aneh di sudut mata kita. Cerita kita kali ini tentang pabrik gula Dendang Gendis. Tua, megah, peninggalan zaman kolonial. Mereka mencari staf administrasi gudang, tempat yang sempurna bagi seorang pemuda bernama Dimas Prayoga. Dimas punya satu kualifikasi yang tidak pernah ia tulis di surat lamaran. Ia bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Para penghuni lama yang mestinya sudah lama pergi. Selama ini ia punya satu aturan sederhana, pura-pura tidak lihat. Ia seperti mengabaikan rekan kerja yang menyebalkan, cukup menunduk dan terus bekerja. Hari itu ia tidak sengaja melakukan kontak mata. Ia kepergok, sedang melihat. Apakah itu bahaya? Tentu saja. Ketika hantu itu sadar bahwa Anda bisa melihatnya. Dan kini mereka tidak lagi diam. Mereka mulai meminta, memohon. Mereka menunjuk pada satu tempat, sebuah tembok buntu di bagian gudang yang paling gelap. Dimas harus memilih, tetap mempertahankan pekerjaannya atau membongkar rahasia di balik tembok. Tanggal 4 Mei 2004. Saya menulis ini karena saya harus. Saya tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi. Jika saya menceritakannya, orang akan mengira saya gila. Tapi saya melihat apa yang saya lihat. Semua ini dimulai pada hari pertama saya bekerja di pabrik gula Dendang Gendis. Saat itu 4 Mei 2004. Saya baru saja lulus kuliah di Semarang dan sangat membutuhkan pekerjaan. PG Dendang Gendis, sebuah pabrik tua peninggalan Belanda di pinggiran Jepara, membuka lowongan untuk staf administrasi gudang. Saya melamar dan diterima. Saya sudah tahu, saya berbeda sejak berumur 6 tahun. Saya bisa melihat mereka. Nenek saya menyebutnya indigo. Tapi bagi saya, ini adalah kutukan. Saya menghabiskan seluruh hidup saya berpura-pura tidak melihat apa-apa. Saya belajar untuk menatap menembus mereka, mengabaikan bisikan mereka. Biasanya itu berhasil, sampai saya tiba di Dendang Gendis. Pukul 7.30 pagi, saya tiba di gerbang utama pabrik. Bangunan itu raksasa. Tua, megah, tapi suram. Dindingnya berjamur dan bau manis tebu bercampur dengan bau karat yang aneh sudah tercium dari jarak 100 meter. Saat saya melangkah melewati gapura bata merah tua yang bertuliskan Anno 1881, dunia saya seolah terbalik. Rasanya seperti ada yang memukul dada saya. Udara yang tadinya panas dan lengket tiba-tiba menjadi sedingin es. Dan mereka ada di sana, di mana-mana. Mereka bukan hantu transparan yang melayang. Mereka terlihat padat, tapi warnanya kusam, seperti film lama yang warnanya sudah pudar. Di dekat pos satpam, sekelompok kulit kangkut memakai pakaian compang-camping dari zaman yang berbeda. Beberapa bahkan masih memakai cawat dan bertelanjang dada. Sedang jongkok menatap saya. Mata mereka kosong. Satpam yang menyapa saya, Pak Wito, sama sekali tidak melihat mereka, padahal dia berjalan menembus salah satu dari mereka. Saya menelan ludah, menunduk, dan berjalan cepat ke kantor administrasi. "Selamat pagi, Mas Dimas," sapa seorang wanita di lobi. Saya hanya mengangguk kaku, karena tepat di belakang wanita itu, di balkon tangga besar, saya melihatnya. Seorang noni Belanda. Rambutnya pirang disanggul, gaunnya putih gading. Ia sedang menangis dalam diam. Air matanya terus mengalir tanpa suara. Saya membuang muka.
Dan yang terburuk, dari jendela kantor, saya bisa melihat cerobong asap utama pabrik. Di puncaknya melingkar sesuatu. Sesuatu yang besar, hitam pekat, dan penuh amarah. Saya tidak berani melihatnya lama-lama. Saya pikir saya bisa mengatasinya. Saya pikir, abaikan saja Dimas, seperti biasa. Kamu butuh pekerjaan ini. Saya salah besar. Setelah orientasi singkat, saya diantar ke bagian gudang tempat saya akan bekerja. Mandor saya, Pak Toha, sedang menjelaskan cara mencatat stok gula di buku log. Saat itulah saya membuat kesalahan fatal. Saya merasakan ada yang mengawasi. Saya mendongak. Di antara tumpukan karung gula, berdiri seorang laki-laki Jawa, mungkin mandor dari era kolonial. Dia kurus, memakai belangkon, dan tatapannya tajam. Dia hanya diam, menatap saya. Selama ini, jika saya tidak sengaja melihat, mereka akan terus melakukan aktivitas mereka. Menangis, berjalan, atau diam, seolah saya tidak ada. Tapi yang ini berbeda. Secara refleks, mata kami bertemu. Hanya sedetik. Arwah mandor itu yang tadinya diam tiba-tiba tersentak. Matanya yang kusam mendadak fokus, menajam, seolah-olah dia baru saja sadar. Dia melihat saya. Dia tahu saya melihat dia. Saya langsung membuang muka. Jantung saya berdebar kencang. Pak Toha masih mengoceh tentang kode barang. "Paham ya Mas Dimas?" tanya Pak Toha. "Iya Pak," jawab saya gemetar. Saya memberanikan diri melirik lagi ke tumpukan karung gula. Arwah mandor itu masih di sana. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatap saya. Lalu, sangat perlahan, dia berbalik ke arah sosok noni Belanda yang entah sejak kapan sudah berdiri di pintu gudang. Dia menunjuk ke arah saya, dan saya mendengarnya, bukan dengan telinga saya, tapi di dalam kepala saya. Sebuah bisikan serak dan dingin. "Sing anyar iki ison delok." Yang baru ini bisa melihat. Setika itu juga, noni Belanda yang tadinya menangis berhenti. Ia menoleh ke arah saya. Wajahnya yang cantik kini penuh keterjukatan dan harapan. Di hari pertama, saya telah membocorkan rahasia terbesar saya. Dan sekarang, mereka semua tahu. Tanggal 7 Mei 2004. Sudah 3 hari sejak hari pertama itu. 3 hari ini adalah neraka yang sunyi. Saya mencoba bekerja. Saya duduk di meja kayu saya yang reyot di sudut gudang, berpura-pura fokus pada buku besar stok gula. Saya mencatat angka, menghitung karung, dan memeriksa segel. Tapi saya tidak bisa konsentrasi. Karena mereka tidak lagi hanya diam. Sejak mereka tahu saya bisa melihat, mereka mulai berinteraksi. Noni Belanda itu yang paling persisten. Dia tidak lagi menangis di balkon. Sekarang dia sering muncul di pintu kantor saya, atau berdiri diam di antara rak-rak gudang yang menjulang tinggi. Dia hanya menatap saya dengan mata birunya yang pucat dan sedih. Dia tidak bicara dengan mulut, tapi suaranya masuk ke kepala saya. Lembut, seperti gemerisik daun kering. "Tolong." Hanya itu, berulang-ulang. Tolong. Para arwah kuli yang kusam itu juga sama. Mereka lebih pemalu. Mereka tidak berani mendekat. Tapi saat saya berjalan melewati area penggilingan, yang untungnya sedang tidak beroperasi, mereka akan berkerumun di kejauhan. Wajah mereka penuh luka dan jelaga. Mereka hanya mengulurkan tangan kurus mereka. "Tulung, tolong Den, tolong, tolong Tuan." Mereka memanggil saya Den, Raden, panggilan untuk bangsalan muda. Saya hanya staf admin rendahan.
Entah mereka berasal dari zaman apa. Saya mencoba mengabaikan mereka. Saya menggelengkan kepala saat tidak ada yang melihat. "Saya tidak bisa," bisik saya. Tapi ada satu yang tidak mau saya membantu. Mandor Jawa yang pertama kali melihat saya, dia marah. Saya bisa merasakan kemarahannya, seperti hawa panas dari mesin boiler. Dia tidak ingin saya mendengarkan noni Belanda itu. Dia mulai mengganggu saya secara fisik. Kemarin, saya sedang berjalan di bawah rak palet yang tinggi. Tiba-tiba, sebuah kunci Inggris besar yang berkarat jatuh dari atas. Jedang! Benda itu menghantam lantai semen, tepat 5 cm di depan sepatu bot saya. Jika saya melangkah setengah detik lebih cepat, kepala saya pasti pecah. Saya mendongak. Tentu saja tidak ada karyawan lain di atas sana. Tapi di ujung lorong, di antara bayangan, mandor itu berdiri. Dia tidak senyum, hanya menatap saya dengan tatapan peringatan yang tajam. Malam ini lebih buruk. Saya terpaksa lembur untuk menyelesaikan inventarisasi. Jam 9 malam, saya sendirian di area gudang utama. Rekan saya Mas Anto sudah pulang. Suara pabrik di malam hari hanya dengungan mesin pendingin dan suara tikus. Tiba-tiba, lampu neon di atas meja saya berkedip-kedip, lalu padam. Saya terdiam. Saya merasakan hembusan udara dingin di tengkuk saya. Sangat dingin padahal gudang ini pengapnya bukan main. Dan sebuah suara berdesis tepat di telinga kanan saya. Suara serak dan penuh kebencian. "Lungo, pergi!" Saya meloncat dari kursi, menjatuhkan pulpen saya. Jantung saya berdebar kencang. Saya menyambal tas saya. "Cukup, saya mau pulang." Saya berlari kecil menuju pintu keluar gudang. Tapi saat saya tiba di persimpangan lorong rak, saya berhenti. Noni Belanda itu berdiri di sana, menghalangi jalan saya. "Mbak, permisi, saya mau..." Dia menggelengkan. Wajahnya putus asa. Dia mengangkat tangannya yang pucat, jemarinya yang lentik menunjuk. Dia tidak menunjuk ke arah saya. Dia tidak menunjuk ke pintu keluar. Dia menunjuk ke arah berlawanan, ke bagian paling belakang gudang, ke area yang oleh Pak Toha disebut gudang buntu. Sebuah area yang ditutup permanen. Saya melihat ke arah yang dia tunjuk. Di sana hanya ada satu hal. Sebuah tembok bata yang polos. Noni itu menatap saya, lalu menunjuk lagi ke tembok itu. "Tolong!" bisiknya di dalam kepala saya. Lalu arwah mandor yang jahat itu muncul di belakang Noni itu. Wajahnya marah besar. Saya terjebak di antara keduanya. Yang satu menyuruh saya pergi, yang satu memohon saya untuk pergi ke tembok itu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tanggal 10 Mei 2004. Saya tidak bisa bekerja. Sudah hampir seminggu saya di sini. Dan saya tidak bisa fokus pada satu baris pun di buku besar. Setiap kali saya mencoba menghitung, saya merasakan mata mandor jahat itu menusuk punggung saya dari kegelapan di antara rak. Setiap kali saya mencoba istirahat, Noni Belanda itu muncul di sudut mata saya. Jarinya yang pucat terus menunjuk ke gudang buntu. Saya terjebak. Siang tadi, saya memberanikan diri. Saya harus tahu ada apa dengan tembok itu. Saya mendekati Pak Seno. Dia penjaga gudang paling senior di sini, sudah bekerja di Dandang Gendis sejak akhir tahun 1970-an. Dia sedang duduk di posnya, menyortir kunci-kunci tua. "Pak Seno?" sapa saya, berusaha terdengar santai. "Ono pole, kopi?" "Ada apa, Nak? Kopi?" "Nanti saja, Pak. Saya mau tanya," kata saya. "Tembok yang di gudang buntu itu kok aneh ya, Pak? Seperti beda sendiri bangunannya." Pak Seno langsung berhenti menyortir kunci. Wajahnya yang keriput mengeras. Dia menatap saya lama. "Kenapa kamu tanya soal itu?" "Ya, tidak apa-apa, Pak.
Cuma penasaran. Pak Seno menghela nafas. Kami menyebutnya tembok bisu, Leh. Katanya pelan. Tembok bisu? Iya, karena tembok itu menyimpan rahasia. Dia bisu, tidak mau cerita. Kata orang-orang tua dulu, sebelum saya masuk sini, area di balik tembok itu adalah ruang kesialan, ruang pompa atau apa saya lupa. Sering sekali kecelakaan di situ. Pekerja jatuh, tangan tergiling, macam-macam. Pak Seno menyalakan rokok kreteknya. Sampai akhirnya, mandor Belanda zaman dulu, Meneer van den Dijk katanya, muak. Setelah ada 5 pekerja mati dalam seminggu, dia menyerah. Ruangan itu ditutup, ditembok permanen, biar sialnya tidak menyebar. Ruang kesialan ditembok. Tidak ada yang pernah coba buka lagi, Pak. Pak Seno tertawa kering. Siapa berani? Sudah, kamu kerja saja. Jangan aneh-aneh, jangan deket-deket situ. Tapi peringatan Pak Seno hanya membuat saya semakin penasaran. Sore tadi, sekitar jam 4 saat karyawan shift 1 sudah banyak yang pulang dan Kudang Buntu sedang sepi, saya ke sana. Area itu memang jarang dilewati. Debunya tebal sekali dan sarang laba-laba menggantung di mana-mana. Aromanya pengap, campuran karung goni yang membusuk dan debu. Lalu saya berdiri di depannya. Tembok bisu itu. Pak Seno benar, tembok itu aneh. Bangunan utama pabrik ini bata merah kokoh peninggalan tahun 1881. Tapi tembok ini semennya terlihat lebih kasar. Batu-batanya juga terlihat lebih baru, tapi dikerjakan asal-asalan. Ini jelas tembok yang dibangun terburu-buru. Tembok ini adalah sebuah tambalan. Tembok ini menutupi sesuatu. Saya berdiri sekitar 1 meter darinya. Anehnya, semakin saya dekat, udara semakin dingin. Padahal sisa gudang panas dan pengap. Tapi di depan tembok ini hawanya dingin menusuk tulang. Noni Belanda itu muncul di lorong di belakang saya. Dia menatap saya, lalu menunjuk tembok itu. "Tolong," bisiknya di kepala saya. Tangan saya terulur, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Jari-jari saya menyentuh permukaan bata yang dingin dan kasar itu. Boom! Rasanya bukan seperti menyentuh bata. Rasanya seperti saya baru saja mencelupkan tangan ke dalam ember berisi es. Dinginnya kematian. Dan saat itu juga, saya tidak hanya mendengar bisikan Noni itu. Saya mendengarnya. Saya mendengar apa yang ada di baliknya. Itu bukan bisikan. Itu adalah jeritan. Jeritan puluhan orang, laki-laki, perempuan. Mereka menjerit dalam bahasa Jawa campur Belanda. Mereka tidak menjerit karena kecelakaan. Mereka menjerit karena teror. Penglihatan sekilas melintas di mata batin saya. Gelap, sempit, orang-orang berdesakan. Mereka menggedor-gedor dari sisi dalam. Tidak ada udara. Saya menarik tangan saya, tersencak mundur dan jatuh duduk di lantai yang berdebu. Saya terengah-engah. Pak Seno salah. Mereka tidak mati karena kecelakaan. Mereka mati di dalam sana. Tanggal 12 Mei 2004. Saya tidak tahu jam berapa ini. Mungkin jam 11 malam. Tangan saya gemetar hebat sampai saya hampir tidak bisa memegang pulpen ini. Saya bersembunyi di toilet bengkel. Saya harus menuliskannya selagi masih ingat, sebelum saya gila. Saya melakukannya. Saya membongkar tembok itu. 2 hari terakhir, saya tidak bisa tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, saya mendengar jeritan mereka. Panas! Sesak! Tolong! Mereka tidak lagi meminta. Mereka menjerit kesakitan. Saya tahu, saya tidak punya pilihan. Malam ini, saya pura-pura lembur. Saya bilang pada Pak Toha kalau saya harus menyelesaikan stok opname. Dia percaya.
Satu persatu karyawan pulang. Jam 8 malam, pabrik sepi. Hanya ada satpam di gerbang depan, jauh dari gudang buntu. Saya menyelinap ke bengkel. Saya mengambil senter besar dan palu godam atau sledgehammer yang beratnya mungkin 10 kilo. Jantung saya berdebar begitu kencang. Rasanya seperti akan copot. Saya berjalan ke gudang buntu. Udara di sana jauh lebih dingin dari 2 hari lalu. Noni Belanda itu sudah menunggu saya. Dia berdiri di depan tembok itu. Wajahnya penuh harapan. Saya akan coba, bisik saya padanya. Saya tidak tahu apakah saya kuat. Saya menyalakan senter, menyorot ke satu titik di tengah tembok. Saya mengangkat palu godam itu. Bam! Suara hantaman itu menggema di seluruh gudang, memekakkan telinga. Debu semen berhamburan. Hanya retakan kecil yang muncul. Lagi! Saya berteriak, lebih untuk memberi saya keberanian. Bam! Retakan lebih besar. Saat itulah saya merasakannya. Hawa panas yang tiba-tiba datang dari belakang saya. Bukan hawa panas pengap, tapi hawa panas yang membakar, penuh kebencian. Berani kamu! Suara itu menggelegar di dalam kepala saya. Saya berbalik. Mandor Jawa itu berdiri di lorong. Dia tidak lagi kusam. Dia bermanifestasi penuh. Matanya merah menyala. Udara di sekelilingnya tampak bergetar. Kowe merusak segel. Teriaknya tertahan. Dia mengangkat tangannya. Sebuah karung gula seberat 50 kilo di rak paling atas melesat ke arah saya. Awas! Jerita Noni itu terdengar di benak saya. Saya melompat ke samping. Karung itu menghantam tempat saya berdiri dengan suara debuk yang keras, membuat lantai bergetar. Saya panik. Saya mengangkat palu lagi. Bam! Lubang kecil mulai terlihat. Mandor itu jerit marah. Dia melesat ke arah saya, bukan berjalan, tapi meluncur. Lebih cepat dari yang bisa saya bayangkan. Dia sampai di depan saya dan mendorong saya dengan kekuatan tak terlihat. Saya terlempar ke belakang. Punggung saya menghantam rak besi. Palu godam itu terlepas dari tangan saya. Sakitnya luar biasa. Pergi atau mati seperti mereka. Bentaknya seraya mencekik saya. Saya tidak melihat tangannya di leher saya. Tapi saya tidak bisa bernafas. Rasanya seperti leher saya dicengkram oleh balok es. Pandangan saya mulai kabur. Jeritan dari balik tembok semakin keras. Panik. Tolong! Desah saya. Saat itulah mereka datang. Noni Belanda itu melangkah maju berdiri di antara saya dan si Mandor. Dia merentangkan tangannya. Cukup mener. Katanya kini suaranya kuat dan jelas. Di belakangnya, dari kegelapan lorong-lorong, para kuli yang kusam itu muncul. Mereka tidak lagi takut. Mereka berpuluhan. Mereka membentuk lingkaran, mengepung si Mandor. Mandor itu tampak kaget. Dia melepaskan cengkramannya pada saya. Saya jatuh batuk-batuk, menghirup udara dengan rakus. Kamu tidak punya kuasa lagi di sini, kata Noni itu. Mandor itu meraung. Dia mencoba menerjang Noni itu, tapi arwah para kuli menahannya. Mereka seperti membentuk dinding asap kelabu yang menahan amukan si Mandor. Itu memberi saya waktu. Palunya! Teriak Noni itu tanpa menoleh. Saya merangkak, meraih palu godam itu. Dengan sisa tenaga saya berdiri. Saya berlari ke tembok. Bam! 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 Saya menghantamnya seperti orang gila. Saya tidak peduli lagi pada si Mandor. Saya hanya mendengar jeritan dari balik tembok. Brak! Tembok itu akhirnya jebol. Bata-bata runtuh ke dalam memperlihatkan sebuah lubang hitam menganga. Seketika itu juga, jeritan dari balik tembok berhenti. Amukan si Mandor juga berhenti. Saya menoleh.
Arwah mandor itu menatap lubang itu dengan ngeri. Tidak! Dari lubang hitam itu mengalir keluar hawa yang sangat busuk. Bau kematian, bau busuk yang terperangkap selama puluhan tahun. Tanggal 13 Mei 2004, dini hari. Saya masih di toilet bengkel. Suara azan subuh baru saja terdengar di kejauhan. Tangan saya sudah tidak terlalu gemetar. Mereka keluar dari lubang itu. Saya menyorotkan senter saya ke dalam lubang menganga yang baru saja saya buat. Bau busuk yang pekat, bau kapur, debu, dan daging yang mengering hampir membuat saya pingsan. Arwah-arwah itu tidak berbentuk seperti noni atau mandor. Mereka hanya gumpalan-gumpalan energi kusam. Puluhan jumlahnya yang mengalir keluar dari kegelapan seperti asap. Mereka mengabaikan saya. Mereka semua berbalik ke satu arah, ke arah arwah mandor jahat yang masih ditahan oleh para kuli. Mandor itu berteriak ngeri. Kali ini jeritan sungguhan. Tidak, kembali! Asap-asap arwah yang baru bebas itu tidak menyerangnya. Mereka hanya mengelilinginya. Mereka menyentuhnya. Setiap sentuhan membuat sosok mandor itu berkedip, seperti gambar di televisi yang rusak. Kersyek. Dia menjerit kesakitan saat wujudnya mulai terkoyak. Dia hancur, bukan menjadi debu, tapi lenyap menjadi bintik-bintik cahaya statis yang padam. Dalam 5 detik, dia hilang. Keheningan total memenuhi gudang. Semua arwah kuli yang tadi menahannya kini berbalik menatap saya. Begitu pula asap-asap yang baru keluar. Lalu noni Belanda itu melangkah maju. Dia tidak lagi terlihat sedih. Wajahnya damai. Dia menatap lurus ke mata saya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebuah gestur hormat yang hikmat. Satu persatu, arwah kuli dan gumpalan asap itu melakukan hal yang sama. Mereka menunduk ke arah saya. Kemudian, perlahan mereka semua memudar, seperti embun di pagi hari. Dalam 1 menit, gudang itu kosong. Saya sendirian, benar-benar sendirian. Tidak ada bisikan, tidak ada hawa dingin, tidak ada yang mengawasi. Hanya saya, palu godam, dan lubang menganga di tembok bisu. Saya memberanikan diri. Saya berjalan mendekat dan menyorotkan senter saya ke dalam lubang itu. Saya melihat rahasianya. Itu bukan ruang pompa. Itu ruangan kosong sempit, mungkin 4x4 meter. Tidak ada jalan keluar lain. Dan di lantainya, tulang belulang. Puluhan kerangka manusia bertumpuk-tumpuk. Tengkorak-tengkorak itu menatap kosong ke langit-langit. Pakaian mereka sudah lama hancur menjadi debu. Ini bukan ruang kesialan. Ini adalah kuburan massal. Pak Seno salah. Mereka tidak mati karena kecelakaan. Mereka ditembok hidup-hidup. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana, menatap kengerian itu. Mas Dimas, suara apa itu tadi? Teriakan Pak Wito, satpam jaga. Dia pasti mendengar suara tembok jebol. Langkah kakinya berlari mendekat. Dia tiba di gudang buntu dengan senter yang lebih besar. Mas Dimas, apa yang... Lalu sinar senternya menemukan saya, berdiri mematung, memegang palu godam. Lalu sinarnya bergerak ke lubang di tembok, lalu ke tumpukan kerangka di dalamnya. Pak Wito tidak berteriak. Dia hanya menjatuhkan senternya. Tanggal 17 Mei 2004. Saya menulis ini dari kamar kos saya di Semarang. Saya sudah berkemas. Saya tidak akan kembali ke Jepara. Saya langsung mengundurkan diri keesokan paginya. Penemuan di PG Dandang Gendis menjadi berita lokal yang besar. Puluhan kerangka ditemukan di balik tembok pabrik gula tua.
Polisi turun tangan. Pabrik ditutup sementara. Investigasi awal menyebutkan kerangka-kerangka itu berasal dari era kerja paksa Romusa di zaman Jepang yang ditutup rapat oleh mandor lokal yang kejam untuk menutupi jejaknya. Cerita Pak Seno tentang menir Belanda itu salah. Atau mungkin tertukar. Mandor jahat itu adalah penjaga rahasianya. Noni Belanda itu mungkin salah satu korban yang dibuang di sana juga. Saya tidak tahu. Dan saya tidak ingin tahu. Saya menyerahkan catatan harian ini yang saya tulis ulang dengan rapi kepada seorang wartawan yang menyelidiki kasus ini. Mungkin dia akan percaya, mungkin juga tidak. Satu hal yang pasti, saat saya berjalan keluar dari gerbang PG Dandang Gendis untuk terakhir kalinya, saya menoleh ke belakang. Pabrik itu sepi, benar-benar sepi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berada di tempat angker dan saya tidak melihat apapun. Kutukan saya mungkin adalah sebuah tanggung jawab. Rahasia di balik tembok pabrik itu akhirnya terungkap. Dan harganya adalah kewarasan saya.